Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Apakah keliru kalau R-square variabel mediasi lebih tinggi daripada R-square variabel endogen? Misalnya kita punya variabel kayak gini, X1, X2 berpengaruh terhadap M. Maka kita di Smart PLS ini suka keluar di buletan atau R-square-nya. Kemudian di Y juga berpengaruh, X1, X2 dan M itu berpengaruh terhadap Y. Kemudian keluar nilai R-square-nya. Tapi permasalahannya adalah ketika R-square mediasi itu lebih tinggi dari R-square variabel endogen Y, maksudnya kayak gitu ya. Apakah kalau modelnya kayak gini keliru? Ada beberapa pendapat dari para akademisi kalau misal R-square variabel mediasi lebih tinggi daripada R-square variabel endogen, itu dinyatakan modelnya keliru, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Jadi variabel Y, R-square-nya itu harus selalu lebih tinggi daripada R-square variabel M. Apakah itu keliru? Nah, ini pertanyaan menarik di dalam dunia analisis data statistik ya. Dan semoga tutorial ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, R-square mediasi itu bisa lebih tinggi daripada R-square variabel Y, gitu ya. Jadi ini adalah posisi saya berpendapat ya. Saya bisa salah, mangga silakan. Tapi dari ratusan kali banyak saya mengolah data statistik ya, R-square mediasi bisa terjadi pada penelitian kita lebih besar daripada R-square Y. Ketika kapan? Ketika X1 dan X2, ini X1 dengan X2 itu sangat kuat berpengaruh terhadap M. Jadi variabel X1 dengan X2 ini kuat banget. Dia punya korelasi tinggi terhadap M, punya kemampuan menjelaskan variasi di dalam variabel M lebih tinggi banget, kuat. Namun di sisi yang lain nih, X1 dengan X2 ini itu rendah berpengaruh terhadap Y, bahkan M bisa gagal memediasi. Jadi variabel M ini gagal memediasi variabel Y. Itu kondisi yang pertama. Jadi X1 dengan X2 itu sangat kuat, tetapi X1 dengan X2 itu lemah terhadap Y, bahkan M gagal. Oke, itu sehingga menyebabkan variabel mediasi bisa berpengaruh. Kemudian kejadian yang kedua bisa jadi X1 dengan X2 kuat terhadap M, tetapi X1 dengan X2 gagal terhadap Y dan hanya dipengaruhi variabel M. Jadi artinya pool mediasi. Jadi X1 terhadap M, M terhadap Y. X1 terhadap X2 terhadap M, M terhadap Y, dan hanya terjadi mediasi full mediasi. Ya full. Jadi X1 dan X2-nya gagal terhadap Y. Dia nggak punya pengaruh langsung terhadap Y, tapi dia melalui mediasi M. Sehingga M-nya itu bisa jadi R-square-nya lebih tinggi. Jadi ini ada model full mediasi. Kejadian kayak gini. M berpengaruh kuat terhadap Y, tetapi X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Ini full mediasi. Kalau yang pertama bisa jadi ini gagal, X1, X2 dengan M, atau salah satu, misalnya X1 saja yang berpengaruh terhadap X2 saja yang berpengaruh terhadap Y, sedangkan X1 dengan M-nya gagal berpengaruh terhadap Y. Jadi sehingga X1 dan X2 sangat berkorelasi kuat terhadap M, dan ini juga bisa menyebabkan R-square-nya itu M lebih tinggi dibanding Y. Ya, ini pendapat pribadi saya. Ya, yang ketiga, R-square bisa nggak lebih mediasi lebih tinggi daripada Y? Bisa. Ketika X1 dan X2 sangat kuat berpengaruh terhadap M, nih kuat nih X1 dan X2 sama M, dan dia hubungannya linier. Semakin meningkat X1, X2 M meningkat. Semakin meningkat X2, M juga meningkat. Dan X1 dengan X2 tidak terlalu berkorelasi tinggi, misalnya multikolinear enggak. Tapi pola hubungannya linier. Karena R-square itu pola hubungannya harus linier. Bisa nggak? Bisa terjadi. Nah, tetapi X1 dan X2, M itu rendah, tidak berpengaruh terhadap Y. Kenapa? Bisa jadi polanya, pola datanya tidak linier. Nih, tidak linier. Kalau tidak linier, dicoba jangan pakai SAM-PLS, tapi dicoba pakai WAR-PLS. WAR-PLS itu bisa pola U, bisa pola N, terbalik. N, U dan S itu bisa, dan R-square-nya dihitung dari pola non-linear seperti itu. Dicoba pakai WAR-PLS. Nah, artinya menurut hemat saya R-square lebih tinggi dibanding M mediasi lebih tinggi dibandingkan Y, itu bisa terjadi. Nah, karena menurut keyakinan saya begini nih, tidak signifikan nggak apa-apa dalam penelitian. Itu adalah temuan penelitian ya, nggak signifikan nih pengaruh antar variabel, nggak signifikan, nggak apa-apa, terjemahin aja. Memang nggak signifikan. Bahkan yang sangat fundamental seperti kepuasan tidak signifikan terhadap royalitas, nggak apa-apa. Jadi orang yang puas, kemudian dia tidak signifikan terhadap
Loyalitas, terjemahkan saja hasilnya. Kedua, signifikan juga adalah temuan. Kita punya variabel baru di disertasi, lalu diuji ternyata signifikan, temuan. Lalu kalau nggak signifikan, juga temuan. Jadi tidak ada yang salah dalam dunia penelitian. Tidak signifikan temuan, signifikan juga adalah sebuah temuan. Ini hal yang sangat menarik untuk diterjemahkan. Misalnya, meningkatnya profesionalitas pegawai, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap temuan kemampuan dia dalam menemukan rejection di dalam dunia audit. Temuan, ya temuan, nggak apa-apa, tidak signifikan juga tidak jadi masalah. R-square mediasi lebih besar daripada R-square adalah sebuah temuan. Tidak ada yang salah dalam dunia penelitian. Nah, coba kita tanyakan kepada Google AI ya, ChatGPT dan yang lainnya. Apakah salah atau keliru jika R-square mediasi lebih tinggi daripada R-square variable endogen? Tidak salah jawabannya. Ini udah saya tanya lebih dari 10 kali berbagai macam pertanyaan ke sini. Tidak salah, tidak keliru, cukup sering terjadi dalam SampleLS. Kemudian saya tanya juga kepada Gemini, apakah salah pertanyaan tersebut? Jawaban nggak salah, lihat, Gemini. Sangat wajar. Mengapa itu terjadi? Ada faktor luar yang tidak bisa dimasukkan dalam model. Tingkat error pengukuran yang perlu diperhatikan dalam analisis mediasi dan lain-lain. Saya tanya pada DeepSeek, jawabannya kok sama. Untuk menjawab pertanyaan langsung tidak, karena ini kondisi mengapa hal ini bisa terjadi dalam logika statistik. Ya, mungkin logika para akademisi di kita mengatakan, loh, ini kan 3 variabel, X1, X2, Km lebih banyak berpengaruh terhadap Y. Kenapa dia bisa lebih kecil? Itulah namanya temuan dalam dunia penelitian. Sebelum kita menyimpulkan segala sesuatu, maka kita harus lihat dulu, apakah ada data outlier atau influencer, data yang memang berpengaruh terhadap Y, sehingga dia menarik garis regresi, jadi tidak linear. Apakah terjadi multikolinear tinggi enggak? Multikolinear tinggi banget, itu bisa banget berpengaruh terhadap model. Cuman 2 ini aja dalam dunia statistik yang perlu kita yang kita takutkan. Data outlier sama multikolinear. Distribusi data itu tidak normal karena data outlier biasanya. Tetapi kalau distribusi data aslinya adalah skew, nggak apa jadi masalah juga. Ya. Nah, oleh karena itu maka menurut hemat kami, ya. Oh iya, bagian terakhir nih. Speaking with reference, saya selalu bicara dengan referensi. Mana Mas Sofian referensinya? Lihat. Ini adalah chapter 11, chapter sebuah buku. Ya, ini adalah chapter sebuah buku Factor Influencing the Mobile Banking, Mediating Role Perceived Usefulness, ditulis oleh tulisnya orang-orang nggak terkenal di dunia nih ya, namanya gini. Tapi dia diterbitkan di mana? Diterbitkannya di Emerald Publishing Limited. Terbitannya bukan jurnal biasa-biasa, Emerald diterbitkannya. Jadi ini adalah judul chapter sebuah buku yang diterbitkan di Emerald. Namanya nggak terkenal, nama-namanya nama-nama orang-orang Timur Tengah nih. Oh iya, Bahrain nih namanya. Tapi lihat R-square-nya. Ini adalah contoh, ini adalah modelnya. Sama modelnya nih, X1, X2, X3 berpengaruh terhadap M. X1, X2, X3 berpengaruh terhadap variable dependent Y dan mediasi terhadap Y. Ini 4, yang mempengaruhi Y 4, yang mempengaruhi M itu adalah 3. Diterbitkan di Emerald. Salah nggak? Nggak mungkin Emerald kaleng-kaleng dan nerbitin doang. Nggak mungkin. Lihat hasil SampleLS-nya. R-square mediasi 43%. M-square-nya mobile banking 32%. Apa yang salah sama penelitian ini? Apa yang keliru dari penelitian ini? Diterbitkan di Emerald. Ya, apa yang keliru dari penelitian? Nggak ada yang keliru. Ya, tidak ada yang keliru dalam dunia penelitian selama ya discriminant validity-nya dipenuhi, selama outer loading-nya, selama CRAV-nya kalau di SampleLS, selama outlier-nya itu dilihatin. Kemarin saya nunjukin selama outlier yang namanya adalah residualnya yang gede-gede banget dibuang-buangin, selama pola datanya itu linear, pasti R-square Y akan lebih tinggi dibandingkan M. Tapi kalau pola-pola itu tidak dipenuhi, bisa terjadi ya seperti ini. Atau mungkin beberapa variabel nih kayak perceived usefulness nggak berpengaruh nih, kecil nih kemungkinan nih 0, ini juga 0,1 kemungkinan kecil mediasinya. Jadi variabel yang mempengaruhi ini hanyalah mediasi, kemudian kecil-kecil nih. Tapi perceived risk cukup dominan terhadap usefulness, ini dominan banget 466. Yang lainnya kecil-kecil terhadap Y. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Maksud saya, ini diterbitkan di Emerald malah jurnalnya. Jadi menurut hemat kami, think before leap. Apa ya? Maksudnya mikir dulu sebelum kita lompat. Bahwa
Ketika kita menghakimi, oh nggak mungkin nih akademisi kita, pembimbing kita, model kamu salah. Kalau pembimbing kita mengatakan atau penguji kita mengatakan model kita salah, ya dia referensinya dari mana? Kalau saya selalu mengatakan referensinya dari mana ketika mengatakan menghakimi bahwa model kita salah dan nggak masuk logika. Ya lihat aja, periksa aja seluruh data-datanya. Apakah ada outlier nggak, udah dibersihin nggak, ada multicollinear nggak, HTMT-nya tinggi banget nggak, atau yang lain-lainnya diperiksa. Kalau semua itu sudah terpenuhi, ya kita tinggal menerjemahkan. Bagi saya yang paling penting itu adalah tidak signifikan temuan. Signifikan temuan. R-square lebih besar dibanding R-square, temuan dalam satu penelitian. Tinggal diterjemahkan aja. Itu mungkin bisa kami sampaikan di dalam seri olah data statistik, SampleLS, kemudian SampleLS dengan NCA, terakhir kami bikin SampleLS dengan HIAS, proses untuk SPSS skripsi, SampleLS-nya dengan untuk tesis disertasi. Ini toko online kami. Semoga tutorial kali ini memberikan kemanfaatan. Kami tidak ingin mengatakan bahwa kami yang benar, menghakimi, kemudian menuduh A dan B, enggak lah. Kita ingin sharing kepada publik bahwa speaking with reference, kita akan bicara selalu dengan referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.